Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi ya. Nah, hari ini kita akan menyimak pemaparan karya ilmiah dan aplikasinya ya. Oke, aplikasinya mengenai apa? Post Application Agriculture Retail ya. Modulnya apa tuh? Kasir modul dan Customer Reward. Oke, nah Esther, Lina mau dia lumban gaul. Oke, nah Esther di sini disampaikan alasan yang melatar belakangi dan memotivasi Esther untuk membuat aplikasi ini apa ya, dan hal-hal yang terkait apa saja silahkan kamu sampaikan. Oke, setelah itu dilanjut dengan demo aplikasinya ya. Oke, silahkan. Suara saya oke, jelas? Jelas, Pak. Sip, silahkan. Selamat pagi, Bapak Barja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Esterina Maudia Lumandao. Ingin mempresentasikan aplikasi Point of Sales, Agriculture, Retail, Kasir Modul, and Customer Reward. Dengan pembimbing pertama yaitu Ibu Dr. Ina Gartina Hussein, Eskom MP, dan pembimbing kedua yaitu Ibu Siska Komalasari, STMP. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan latar belakang dari judul yang saya presentasikan, yaitu Point of Sales Agriculture. Seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia merupakan wilayah daerah agraris. Oleh karena itu, kami bergerak ingin membangun aplikasi untuk membantu para petani yang bekerja sebagai petani. Lalu setelah itu, kami melakukan studi kasus terhadap PI Mart di Bandung. Nah, di PI Mart ini sebelumnya yang kami observasi atau kami lakukan wawancara, dia masih menggunakan sistem yang sangat manual. Baik itu dalam pengolahan data maupun dalam hal transaksi. Nah, jadi di aplikasi ini kami akan melakukan penjualan untuk penjualan benih dan pupuk tanaman. Nah, kenapa benih dan pupuk tanaman? Karena kalau dilihat dari petani kan akan menanam produknya dengan pupuk. Nah, jadi hasil taninya nanti bisa dijadikan benih dan dijual lagi melalui aplikasi ini. Dan mempermudah petugas di PI Mart untuk melakukan transaksi seperti mesin kasir. Nah, selanjutnya untuk bagian teknologi ada YED, yaitu tempat suatu software untuk melakukan desain grafik untuk proses bisnisnya. Nah, jadi proses bisnis yang sedang berjalan di PI Mart itu sistemnya masih sangat manual, yaitu customer datang langsung ke PI Mart, setelah itu akan dilayani oleh kasir, dan kasir akan menanyakan produk apa yang diinginkan oleh customer. Namun setelah itu, jika customer menginginkan produknya tersedia, maka kasir akan memberikan produk tersebut kepada customer, lalu customer akan membayarnya secara langsung di tempat. Dan setelah itu, jika produk yang diinginkan oleh customer tidak ada di bagian kasir atau di bagian etalase, nah, jadi kasir langsung ke gudang untuk mengecek persediaan yang ada sesuai dengan produk yang diminta oleh customer. Jika ada, maka petugas akan mengambil produknya di bagian gudang atau di gudang, lalu setelah itu produknya akan diberikan kepada customer. Namun jika produknya tidak tersedia, maka bagian petugas akan memberikan info ke customer bahwa produknya tidak ada atau habis. Nah, kalau untuk yang usulannya, jadi customer tetap datang langsung, namun yang berbeda, bagian kasir
sudah terdapat datanya secara langsung di dalam database, data-data produk yang akan dijual. Lalu setelah itu, jika produknya memang tersedia, maka kasir akan menginputkan proses transaksi, seberapa barang yang diinginkan dan barang apa yang diinginkan oleh pembeli atau customer. Namun sebelumnya kasir akan menanyakan kepada pembeli apakah dia sudah menjadi pelanggan atau customer. Nah, setelah itu jika produknya tersedia, sehabis di input data-data buat proses transaksi, selanjutnya customer juga membayar secara langsung. Dan aplikasi ini tidak menerima pembayaran secara ATM. Lalu setelah customer membayar, maka kasir akan mencetak laporan atau struk pembayaran. Dan struk tersebut akan diberikan kepada customer. Lalu customer menerima struk pembayaran. Setelah itu, aplikasi ini dibangun menggunakan metode waterfall. Jadi, sehabis kami menganalisa kebutuhan dari user, yaitu petugas di PI Mart, selanjutnya kami mendesain sistemnya dengan menggunakan Mockplus untuk mendesain prototipe dari aplikasi point of sales, agrikultur, modul kasir, dan customer reward. Selanjutnya, setelah kami mendesain sistem atau mendesain prototipenya, kami membangun kelas diagram bagian-bagian kelasnya menggunakan StarUML. Selanjutnya, kami membangun database atau basis datanya dengan menggunakan software MySQL serta XMPP. Untuk bahasa pemrograman pada tahap yang ketiga, yaitu pengkodean dengan menggunakan bahasa PHP, HTML, dan sedikit menggunakan JavaScript, jQuery, dan Ajax. Dengan menggunakan framework CodeIgniter, ada software Sublime atau Visual Studio Code. Selanjutnya, demo aplikasi. Oke, silahkan demokan aplikasinya. Iya, Pak. Usernya pertama kali dari? Di sini usernya pertama kali sebelum kita sebagai petugas. Jadi kan sebelum menjadi petugas itu kita tidak memiliki username dan password. Nah, jadi sebelumnya sebagai petugas itu, baik itu kasir ataupun bagian pengelolaan gudang ataupun pengelolaan pengadaan, dia akan mendaftarkan diri dulu kepada admin atau administrator. Nah, kita umpamakan sekarang sebagai admin dengan username admin dan passwordnya admin. Lalu klik masuk. Nah, admin di sini bertugas untuk mengelola data-data user, dan admin di sini juga bisa memantau segala tugas dari bagian kasir, lalu bagian gudang, dan di bagian pengadaan. Selanjutnya, kita sebagai admin akan mengelola data user, akan menambahkan datanya, kita akan memasukkan full name atau nama lengkap. Username-nya sebagai kasir, passwordnya kasir 1 321. Lalu di sini kita ada button drop down untuk memilih sebagai petugas apa. Kita pilih sebagai petugas kasir. Lalu klik button tambah user. Nah, datanya sudah tercantum, yaitu dengan nama Esterlina M, username-nya kasir, lalu passwordnya kasir 321 dengan akses sebagai kasir. Setelah itu
keluar. Sekarang kita mengumpamakan diri kita sebagai kasir dengan username yang tadi sudah didaftar, kasir. Lalu passwordnya kasir 321. Kita klik masuk. Ya, kasir 32. Sebentar, Pak. Ya, ada user 321 Apa tadi. tadi? Kasih. R-nya kurang. Hmm, Kasir 321. Mari kita klik masuk. Nah, jadi kita sudah masuk sebagai petugas kasir, yaitu pada halaman pertama itu berisi dashboard. Dashboard ini berisi small monitoring atau monitoring yang ukurannya hanya kecil, yaitu di sini terdapat total pelanggan. Total pelanggannya baru terdaftar 1, lalu total supplier, lalu di sini ada data barang gudang. Stok barang yang tersedia ada 874, jumlah itemnya itu ada 16 jenis, lalu barang yang terjual 1, transaksi per hari ini 12.000, dan monitoring keseluruhan total barang terjual 1, total transaksi 12.000. Nah, kita sebagai kasir sebelumnya seperti proses bisnis yang diusulkan, kita menanyakan kepada pembeli apakah pembeli sudah terdaftar menjadi pelanggan atau belum. Lalu, jika pembeli belum terdaftar menjadi pelanggan dan ia ingin menjadi pelanggan, maka kita akan klik button untuk tambah pelanggan. Lalu kita masukkan ID pelanggannya, 2, tanggal hari ini, lalu nama pelanggannya Faisal dengan alamat Bandung, lalu teleponnya 08989899 dengan email faisal@gmail.com. Dan di sini harus diwajibkan rejectnya yaitu @gmail.com. Jika tidak sesuai, dia tidak akan bisa bertambah. Nah, jadi harus sesuai dengan formatnya. Oke. Ada validasi pada form isian email ya. Iya, Pak. Ada validasinya. Selanjutnya kita klik tambah pelanggan. Maka data pelanggan Faisal telah terdaftar pada tanggal 27 Juni 2020. Jika sewaktu-waktu data Faisal ingin dirubah, kita dapat mengubahnya. Misalnya, dia berganti tempat menjadi Bojong Soang. Ubah datanya. Maka data terubah. Oke. Jika kita suatu waktu ingin menghapus datanya juga, kita bisa klik button hapus. Dan terdapat validasi terlebih dahulu apakah petugas yakin ingin menghapus data pelanggan. Jika iya, maka kita klik OK. Cuma ini UI-nya sebentar. Ini ya, tambah pelanggan ya. Iya, Pak. Nah, itu nggak, menurut saya ya nggak cocok di sampingnya pencarian ya. Seakan-akan begitu dicari itu tombolnya, padahal bukan. Alangkah lebih baik misalkan ditempatkan di bawah tulisan kelola pelanggan gitu ya. Oh iya, Pak. Ya.
Tapi untuk Baik, Pak. dari fiturnya sudah terpenuhi sih ya. Misalkan nanti dari atribut atau kolom ada yang harus dilengkapi, kurang gitu ya, ada aksi email, misalkan jenis kelamin, golongan darah, warga negara misalnya, itu Ya, bisa benar, Pak. ditambahkan nanti ya. Oke. Silakan next dilanjut. Oke, Pak. Selanjutnya, jika tadi kita sudah melakukan kelola pelanggan, kita akan masuk ke bagian transaksi. Transaksi, silakan. Nah, ini Nah, sama juga ya. iya, Lakukan benar, proses Pak. transaksi itu ya. Oke, silakan. Nah, di halaman barang transaksi, daftar barang transaksi, di sini terdapat data-data dari tabel barang, yaitu yang dikelola sama bagian gudang. Nah, di sini terdaftar kode barangnya, nama barang, harga, dan stoknya. Dan di sini juga stoknya, jika dia nol, dia tidak akan dimunculkan. Selanjutnya, kita bisa melakukan pencarian jika customer menginginkan pupuk Ciwidey. Kita ketik Ciwidey. Nah, jadi kita cek apakah stoknya ada. Stoknya ada 2. Lalu kita lakukan proses transaksi. Satuannya apa itu ya? Kilo ya? Atau sak? Satuannya satuannya banyak sih, Pak. Sebenarnya ada yang kilo, ada yang pakai liter juga, kan ini benih dan pupuk, Pak. Oke, oke. Silakan dilanjut transaksi. Nah, ini proses transaksinya, tanggal transaksi hari ini dengan nama admin kasir. Lalu kita klik data pelanggan. Nah, di sini untuk yang bukan pelanggan, kita klik bukan pelanggan. Jika kita sebagai pelanggan, kita klik pelanggan. Kalau bukan pelanggan, kita klik bukan pelanggan. Nah, telepon dan alamatnya tidak terdaftar. Jika pelanggan, telepon dan alamatnya akan tercantum karena dia telah terdaftar. Lalu kita cari, pilih barang, Ciwidey. Customer ingin membeli dengan jumlah 4 misalnya. Nah, lalu terdapat notifikasi bahwa stoknya tidak cukup. Jadi kita klik jumlahnya sesuai yang dia inginkan, namun harus kurang dari atau sama dengan stoknya. Kalau min 1, coba min 1 bisa nggak? Nggak bisa, Pak. 4 tadi nggak bisa ya, min 1. Oke, oke. Kalau 0? 0, Oke ya. Beli 1 berarti ya, misalkan. ya, beli 1. Dengan harga 32.000. Lalu misalnya di dalam produknya itu terdapat diskon 5.000, kita ketikkan diskon 5.000. Kasih Lalu satuan tuh sekali ya. Kasih satuan RP depannya semua ya. Khawatir diskon disebut itu adalah persen gitu ya. oh iya, Pak. Lalu dibayarnya misalkan kurang dari harga subtotal. Dapat notifikasi pembayarannya kurang. Lalu kita masukkan 30.000. Terdapat kembalian 3.000. Kita klik cetak. Terdapat validasi kembali bahwa apakah yakin untuk memprint. Jika iya, maka kita klik OK. Hal itu meminimalisir biar tidak ada kesalahan saat mencetak stoknya. Oke. Seperti ini. Nah, ini tampilannya, Pak. Di sini satuannya sudah rupiah. Lalu selanjutnya kalau di kita klik sininya sini. belum ya, belum ada rupiahnya ya, tambahin aja ya. Oke. Ya, Pak, siap, Pak. Nah,
kita akan didirect atau diarahkan ke halaman laporan data transaksi dan terdapat nomor transaksi yang muncul secara auto-increment. Nomor transaksi ini diambil menggunakan tanggal, bulan, dan tahun hari ini, lalu pada transaksi yang kedua kalinya, yang dilakukan pada tanggal 27 Juni 2020 dengan nama pelanggan Esther, petugas kasir, total barang yang terjual itu satu barang, dengan total harga 27.000. Nah, di sini kita bisa cetak datanya. Jika kita ingin mencetak laporan transaksinya waktu-waktu. Seperti ini tampilannya, kurang lebih sama saat cetak yang sebelumnya. Lalu di sini kita klik cetak periode, yaitu dimana untuk mencetak laporan sesuai dengan periode yang kita inginkan. Nah, di sini default tanggalnya itu sampai tanggal hari ini, dan dari tanggal bulan sebelumnya itu bulan 5 tanggal 1 2020. Kita juga bisa bebas mau dari tanggal berapa, misalnya dari tanggal 23 sampai hari ini. Kita cetak laporannya. Terdapat transaksi 2 kali dengan total 12.000 dan transaksi yang kedua 32.000. Total keseluruhannya 44.000. Ini merupakan report atau laporan untuk periode 2020 pada bulan Mei tanggal 23 sampai 27 Juni 2020. Selanjutnya ada laporan data pelanggan. Di sini kasir jika ingin melihat data-data pelanggan terdapat di halaman laporan data pelanggan. Namun kalau di bagian kelola di laporan data pelanggan terdapat data bukan pelanggan. Namun untuk di bagian kelola pelanggan, bagian untuk bukan member atau bukan pelanggan itu tidak bisa dikelola. Seperti itu. Okay. Oh, yang terakhir Pak, di sini ada bagian profile. Nah, profile ini juga hanya berfungsi untuk melihat data akun kita, yaitu nama kita, username kita, dan password kita. Seperti itu Pak. Tidak bisa diubah karena yang bisa mengubah hanya admin. Admin ya tadi ya. Oke. Nah, itu Pak. Kalau admin sekarang ingin ibaratnya menonaktifkan kasir tertentu, bisa nggak tuh? Menonaktifkan Pak? Nggak bisa. Dia hanya untuk saat ini admin hanya bisa mengelola untuk tambah user atau hapus user dan edit user. Edit user. Kenapa? Harusnya bisa nggak tuh kira-kira menonaktifkan? Harusnya bisa Pak. Atau nggak perlu? Atau mungkin nggak perlu Pak karena ada bagian edit hapus ya? juga Pak. Hapus atau edit ya? Hapus ya. Langsung hapus. Yakin sudah nih. Ada tuh ada laporan data pelanggan sudah ya? Coba lihat lagi. Sudah Pak. Ini. Telepon, email. Email seperti itu bisa tuh. strip@gmail.com bisa? Bisa Pak, itu untuk yang bukan pelanggan. Oke. Ada fitur lain mungkin? Fitur lain, kalau buat pos agrikultur yang bagian saya kan modul kasir Pak, tapi kalau untuk yang lain ada fitur buat ada bagian gudang dan bagian pengadaan Pak. Rizky ya, Rahardi Putra. Rizky Rahardi Putra bagian pengadaan dan Faisal Triandi itu bagian gudang Pak. Kalau untuk reward tadi mana rewardnya? Reward itu masih menggunakan diskon Pak. Oh, maksudnya diskon ya. Maksudnya diskon Pak, diskon dari produk.
Saya kira reward itu apa ya? Oh iya. Reward, ya ada semacam penghargaan, entah menominasikan pelanggan tertentu itu dia bahwa dia pelanggan tetap gitu loh, bukan tetap tidak bayar ya. Maksudnya sering transaksi pembelian atau mungkin apa dalam jumlah yang sangat banyak gitu. Oke, terus dari pelanggan juga bisa memberikan feedback atau mungkin rating, begitu ya. Mm. Iya, Pak. Untuk saat ini belum bisa, Pak. Belum bisa atau belum dibuat? Ada fiturnya maksudnya. Oh ya, belum dibuat ya. Belum dibuat, Pak, Heeh, fiturnya. oke. Oke, silakan apa namanya, lanjut ke database-nya, skemanya seperti apa? Untuk database-nya namanya Agrikultur Mm-mm. Iganu. Terdapat 13 tabel. Dan Oke. untuk bagian kasir terdapat tabel detail penjualan, Mm-mm. lalu pelanggan, dan penjualan. Nah, untuk desain, Desain. Udah nggak apa, biarkan kayak gitu. Sekilas aja ya, ada pelanggan, detail permintaan. Oh, ini yang sudah digabung ya, sama sudah Pak, sudah pengadaan dan semua. bagian gudang. Iya Pak. Wow ya, lumayan lumayan ya. Nah ini Pak, Mm-mm. kalau untuk bagian kasir, dia berelasi dengan tabel barang yang dikelola sama bagian gudang. Oke oke. Nah, untuk pelanggan juga dia berelasi dengan tabel penjualan. Nah, dikarenakan tabel penjualan dan barang ini berelasi N ke N, maka dia menghasilkan tabel baru atau entitas baru yaitu detail penjualan. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Balik lagi ke aplikasinya, ke halaman utama aja dulu. Tadi juga bisa ada export to ini ya, printer ya, bisa dicetak Hmm, ya. ya bisa, Pak. Oke. Nah, dari sekian fitur ya, sekian apa ya, effort yang telah kamu curahkan untuk membuat aplikasi ini, di bagian apa yang membutuhkan effort paling banyak, paling besar? Bagian proses transaksi, Pak. Oh, transaksi. Oke. Iya, Karena dikarenakan dia menggunakan JavaScript, Pak. Jadi harus benar-benar belajar lagi karena waktu di awal-awal perkuliahan kan hanya di semester 1 Java, Pak. Nah, itu juga masih kurang menguasai. Jadi ini benar-benar butuh effort yang besar, Pak. ya ya. Dari semua ini sampai dokumentasi ya, dari pembuatan proposal ya, studi pengamatan, literatur apa, review literatur ilmiah, aplikasi pembanding, pemodelan sistem ya, mengkodekan program sampai apa, tahap terakhir ini, bagian mana Ya, yang Pak. paling butuh perhatian banyak tuh? Yang butuh perhatian banyak, Pak. Mm-mm. Pembuatan dokumen sih, Pak. Karena itu kan semua dari awal sampai akhir harus detail gitu kan, Pak. Mm-mm, benar. Jadi harus dari dokumen sama aplikasi itu harus sama-sama make sure gitu, harus sesuai yang dokumen dengan aplikasi. Jadi kalau misalkan ada perbedaan sedikit dari bagian aplikasi di dalam dokumen, ya jadi nggak sesuai gitu, Pak. Oke oke ya. Sebelumnya yang database apa
pelanggan dengan penjualan kan sebelumnya tuh di dokumen terrelasi. Namun pas saat di database-nya kemarin belum terrelasi. Jadi itu sangat berpengaruh gitu, Pak. Hmm, oke ya, bagus. Setelah ini ada rencana apa nih setelah menyusun aplikasi seperti ini, Esther? Dari aplikasinya gitu, Pak. Mau ada rencana apa? Boleh dari aplikasi mau diapakan atau dari Esther sendiri ada rencana seperti apa nih terkait aplikasi ini? Kalau untuk aplikasi ini sih, Pak, kan ini juga berhubungan sama Faisal dan Rizky kan, Pak, Mm-mm. walaupun modulnya berbeda-beda. Nah, kalau kita sih pengennya, Pak, kalau misalkan bisa nanti aplikasi ini bakal di apa ya? Kalau pengennya sih awalnya dijual gitu loh, Pak. Benar-benar dijadikan Dijual. semacam template ya buat Nah, benar, aplikasi Pak. yang di mana-mana gitu ya. Ya, benar, E-commerce Pak. buat penjembatan petani, terus Ya, UMKM dan pelanggan gitu ya. ya benar, Pak. Oke. Karena Oke, nah. sebelumnya Hmm, masih jarang ditemukan aplikasi yang membantu penjualan usaha pertanian gitu, Pak. benar-benar. Nah, masih Oke, sedikit. biar transparan gitu ya. Kadang Ya, Pak. yang terjadi sekarang di harga di petani misalkan anggap misalkan ya data dabenya misalkan 1.000, begitu dijual harganya 100.000 gitu ya. Nah, Ya, benar, kalau Pak. ada seperti ini transparansi ada dan bisa benar-benar apa menumbuhkan kepercayaan baik kepada petani atau mungkin terhadap pelanggan ya. Ya, benar, Pak. Eh, untuk sistem yang di sini masih masih harus kita benahi lagi ya. Ya, benar, Mungkin Pak. bisa ditambahkan atau dikembangkan untuk metode pembayaran. Nah, yang kedua tadi ada sistem namanya untuk pemberian reward, entah rating, feedback atau apa ya, hal yang lain terkait gitu ya. Ya, Pak. Yang ketiga bisa dikembangkan aplikasi ini ke bentuk mobile. Oh, iya, Ya, Pak. ya Motivasi. minimal ada tiga tuh yang bisa apa dikembangkan dari teman-teman yang membuat post agriculture seperti ini ya. Ya, baik, Pak. Oke. Esther bisa beri motivasi ini, kalimat motivasi untuk terutama ini ya, adik-adik tingkat yang akan apa menempuh bukan hidup baru ya, menempuh semester baru yakni proyek akhir atau skripsi itu gimana? Motivasi ya, Pak. Ya, Motivasinya sih kalau buat adik-adik tingkat itu kalau dari pengalaman saya gitu ya, Pak. oke. Nah, memang kadang kita ngerasa awalnya tuh kayak salah jurusan gitu, Pak. Karena eh, khususnya bagian coding, apalagi perempuan gitu kan, Pak. Kadang banyak yang suka ngeluh untuk codingan gitu. Tapi selagi kita udah keterima gitu, udah masuk, intinya udah kayak udah tenggelam gitu kan, Pak, udah nyebur di prodi ini. Jadi kita benar-benar harus berjuang gitu sih, Pak, berjuang sampai akhir karena eh, nggak bakal mengkhianati hasil gitu, Pak, usaha tuh. Oke, Jadi oke. buat adik-adik semua yang lagi mau nyusun, kadang banyak juga, Pak, yang nanya gimana sih, Kak, eh, apa harus gunain proyek 2 untuk ke proyek akhir atau bikin baru gitu kan, Pak. Nah, jadi buat adik-adik semua, adik-adik tingkat semuanya, itu sesuai sama kalian mau gimana, tapi kalau lebih enaknya mending dari yang proyek 2 gitu. Jadi biar bisa cepet pengerjaannya gitu kan, Pak. Jadi kan karena kalau misalkan kita mulai baru, kita harus mulai lagi gitu dari awal, dari tahap yang paling awal. Apalagi kalau kita studi kasus gitu kan, kita harus apa ya, datang lagi, observasi lagi, wawancara lagi, butuh Benar, data benar. lagi. Waktu ya, waktu, tenaga, pikiran Hmm, itu ya. ya, Oke ya. Jadi untuk adik-adik tidak ada kata-kata misalkan kekeliruan memilih jurusan,
Tidak ada Iya. kata-kata atau mungkin kalimat apa tercebur ke lubang apa tertentu gitu ya, lubang buaya misalnya, atau mungkin ada kalimat saya apa yang namanya ya, anggaplah mengambil gini aja, mungkin ya, mungkin menurut saya kita positif thinking aja, misalkan untuk seperti ini tersesat di jalan yang semestinya gitu ya. Iya, benar Pak. Nah, karena apapun yang kita pilih ya, mungkin hari ini atau di awal enak ya, padahal ada yang lebih menantang ya, dan itu dirasakan oleh pejuang-pejuang yang sudah selesai gitu. Begitu Iya, benar. selesai, wah iya ya, gregetnya kemarin kayak gini kayak. Iya. Malah Heeh, jadi banyak pembelajaran juga, Pak. bener. Jadi semakin kayak membuka diri, silahkan. Saya siap nih, saya bersedia untuk menerima challenge-challenge yang baru gitu. Iya, benar Pak. Diajarkan Java, diajarkan web, JavaScript Hmm. nggak ada, belajar sendiri. Karena Iya, benar Pak. masih ada keterkaitan dari materi sebelumnya gitu. Sangat. Oke ya. Yang penting tadi Iya. maksimalkan ya. Oke. Oke, bagus ya. Eh, Terima kasih. mudah-mudahan yang kamu dan teman-teman tadi inginkan terkait keberlanjutan aplikasi ini terlaksana, dan hal-hal yang baik juga saya ikut mendoakan ya. Baik, Eh, Pak. mau nanti kamu lanjut studi atau mungkin berwirausaha atau mengembangkan aplikasi ini, memasarkan aplikasi ini, saya akan dukung gitu ya. Iya, terima kasih, Pak. Heeh. Oke, sekian dari saya, dari hasil apa nih, presentasi ya, Esther ya, di Iya, Pak. wadah YouTube saya nih ya. Mudah-mudahan nanti akan menjadi apa namanya, apa salah satu pemicu atau pen-trigger ya, atau mungkin penstimulus agar teman-teman terutama di Indonesia itu semakin banyak yang memiliki dan membuat ide-ide karya ilmiah, aplikasi atau apapun ya yang bertujuan untuk kebaikan ya. Benar, Pak. Kalau tadi kalau saya lihat Esther dan teman-teman sangat ingin membantu para petani yang sudah susah payah gitu ya. Mungkin Iya, benar, Pak. beli pupuknya saja mahal. Mahal. Meskipun ada mungkin informasi A, B, C, D, E mengatakan subsidi pupuk ada segala macam, tapi mahal. Begitu sudah di akhir, harganya langsung turun. Kenapa turun? Mungkin ya ada miskom data yang masuk. Jadi yang untuk dijadikan bahan pertimbangan harusnya diimpor nggak kurang ya, minim, tapi yang dari petani banyak. Nah ini yang kebalikannya sekarang, impornya banyak dari petani banyak. Jadi mau nggak Iya. mau gitu ya, turun harga gitu, atau mungkin hal-hal yang lain gitu ya, sangat ya, ini seperti ini kadang ke petani itu sangat apa ya, membuat sebagian petani tersebut prihatin ya. Iya, benar, Pak. Uh, Banyak yang komplain juga. Kalau e-commerce yang ada beberapa sudah mengarah ke tadi ya, penjualan tas sayur-sayuran ya, terus cabe, sudah ada beberapa yang seperti ini. Mudah-mudahan yang Esther, Rizal, Rizky Rahardi sama Faizal ini pun bisa dikembangkan ya di daerah tertentu. Oke, Amin. sip. Thank you ya, tetap semangat, good luck sih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya. Pagi, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya.